Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Salatiga atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Disperinaker maupun Kabid serta jajarannya. Yang kami hormati segenap pemangku wilayah Salatiga, camat, lurah atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap perwakilan dari manajemen perusahaan-perusahaan dan Bursa Kerja Khusus SMK. Semoga saya tidak salah ucap. Yang tentunya kami hormati dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah yang dilimpahkan kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan untuk bisa bersilaturahmi di ruang pertemuan Hotel Le Bringit ini tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa kita sebut dengan TPT untuk Kota Salatiga itu masih cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka adalah merupakan angka perbandingan antara jumlah pengangguran yang ada diperbandingkan dengan angkatan kerja. Di Kota Salatiga masih berada pada angka 5,58%. Sebelum saya lanjutkan, kayaknya saya pengen dulu dengar semangat dari Bapak Ibu sekalian nih. Ketika saya teriakkan semangat pagi, tolong dijawab pagi 3 kali. Ngatain dia? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Benar-benar ternyata masih semangat gitu ya. Oke, kembali ke laptop Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya tadi saya katakan tingkat pengangguran Kota Salatiga masih cukup tinggi, yaitu ada pada angka 5,58%. Meskipun dalam time series 3 tahun terakhir, tahun ini atau tahun 2022 kemarin sebagai sumber data terakhir yang kita punya, intervensi pemerintah kota terhadap jumlah pengangguran sudah menampakkan hasil. Karena kalau kita lihat di tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka ada di angka 7,44%. Yang kemudian di tahun berikutnya di tahun 2021 sedikit bisa kita tekan menjadi 7,26%. Nah, kemudian di tahun 2022 ini bahkan intervensi kita sudah cukup kencang, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga di tahun 2022 ada pada angka 5,58%. Namun demikian Bapak Ibu, bahwa angka 5,58% ini masih kita rasa cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk intervensinya. Sebagai gambaran, 5,58% itu artinya kalau sekarang angkatan kerja yang ada di Kota Salatiga itu sejumlah 112.800 orang dan 6.400 diantaranya masih belum mendapatkan pekerjaannya. Untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Salatiga melalui dinas kami, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, melakukan berbagai upaya dalam program dan kegiatan guna menekan, guna mengintervensi angka tingkat pengangguran terbuka ini. Serangkaian program kegiatan kita lakukan. Ada
pelatihan. Di mana pelatihan ini kita harapkan bisa meningkatkan life skill atau bisa meningkatkan keterampilan bagi para pencari kerja di Kota Salatiga agar mereka mampu bersaing di kancah kompetisi pasar kerja. Pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, misal di tahun 2023 ini kita melaksanakan 29 paket pelatihan. Bagi yang senang kuliner, kita berikan pelatihan tata boga. Bagi yang senang dandan, senang merias, juga kita berikan pelatihan kecantikan. Bagi anak-anak muda yang sekarang senang nongkrong di kafe, juga kita berikan kesempatan untuk bisa ikut dalam pelatihan menjadi barista. Demikian juga yang senang dolanan aplikasi, kita juga fasilitasi dengan membuka pelatihan digital marketing. Nah, berbagai macam pelatihan ini adalah dalam upaya mengintervensi dari TPT yang saya sebutkan tadi. Tidak terkecuali kita juga melakukan kegiatan job fair atau bursa tenaga kerja, yaitu suatu kegiatan di mana kita berupaya mempertemukan antara para pencari kerja dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja pada suatu tempat dilaksanakannya job fair itu sendiri. Namun demikian Bapak Ibu, job fair yang selama ini kita lakukan itu sifatnya masih manual. Dalam arti yang kita adakan agenda untuk job fair di suatu tempat, misal di tahun ini kemarin kita melaksanakan job fair di kampus UIN. Kita di kampus UIN pinjam tempat, sebagai pelaksananya adalah pemerintah Kota Salatiga melalui Disnaker. Nah, di kampus UIN inilah kita fasilitasi perusahaan-perusahaan dengan membikinkan stand. Dan pada bulan Maret kemarin kita bisa menggandeng 48 perusahaan. Kenapa 48? Itu disesuaikan dengan ketersediaan stand yang ada atau stand yang bisa dibikin di ruang pertemuan ataupun auditorium ya kali ya, auditorium UIN itu sendiri. Nah, dan sebenarnya yang mau ikut perusahaan-perusahaan lebih daripada itu, baik perusahaan dalam skala lokal maupun dalam skala regional. Nah, dari 48 perusahaan itu juga kita buka ada 1.000 lebih lowongan pekerjaan. Dan dari data yang masuk sampai hari ini, dari 1.000 lebih lowongan pekerjaan itu sudah bisa secara real mengakomodir teman-teman kita yang belum beruntung, artinya masih menganggur, sebanyak 221. Saya katakan teman-teman yang berdomisili di Salatiga. Namun secara real yang bisa disalurkan ketenaga kerjaannya pada event job fair waktu itu ratusan. Cuma yang ber-KTP di Salatiga ada 221. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa job fair yang melaksanakan memang pemerintah Kota Salatiga. Namun demikian, memang utamanya kita membantu teman-teman kita yang ada di Kota Salatiga. Namun teman-teman yang ada atau bertempat tinggal di hinterland, bunyi, oh ya. Teman-teman yang ada di hinterland Kota Salatiga itu juga bisa merasakan kemanfaatannya. Nah, saya katakan masih manual karena kita masih terbatas dalam mengundang pencari kerja ataupun mengundang perusahaan-perusahaan pencari tenaga kerja. Itu kelemahan manual. Dan kelemahan yang lain, bahwasanya di Kota Salatiga, pemerintah kota itu hanya bisa memfasilitasi untuk melakukan job fair sebanyak 2 kali dalam setahun.
Nah, Dispermenaker Kota Salatiga kemarin sudah melaksanakan yang pertama bulan Maret dengan suatu rekrutmen tenaga kerja yang berhasil atau real sudah memperoleh pekerjaan ada 221. Nah, yang kedua nanti kita laksanakan pada tanggal 2 Agustus. Pemerintah Kota Salatiga mampu melakukan 2 kali agenda Jober. Itu masih jauh dari kurang, sehingga mitra-mitra kerja kita pun juga ikut mendukung dengan melakukan Jober, walaupun Jobernya relatif agak eksklusif, saya bilang agak inklusif. Seperti misalnya Universitas Kristen Satya Wacana tiap tahun melaksanakan 3 kali Jober pasca dilaksanakannya wisuda para lulusannya. Demikian juga STIE AMA juga berencana melakukan Jober di tahun 2023 ini dan pengajuannya baru 1 kali yang juga akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini sekitar tanggal 25 kalau saya nggak salah. Nah, artinya apa? Bahwa Jober yang dilaksanakan secara manual itu masih banyak keterbatasan di dalamnya. Keterbatasan dalam jumlah penyedia lowongan yang berkiprah maupun frekuensi dari dilaksanakannya Jober itu sendiri. Nah, untuk menjawab itu semua, kami hadirkan apa yang namanya SIOLGA, Sistem Informasi Aplikasi Lowongan Kerja. SIOLGA ini terus terang yang menggagasnya sendiri, nama SIOLGA, nama SIOLGA itu penggagasnya adalah Bapak Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Isak Alif. Tadinya awalnya namanya apa Pak Iin ya? Siloker, kemudian diubah untuk lebih bisa akrab di telinga kita ya, menjadi SIOLGA. Saya kira cepat juga ya, Sistem Lowongan Kerja. Nah, dengan aplikasi ini tentunya permasalahan-permasalahan pelaksanaan manual bisa sedikit teratasi. Karena untuk sistem aplikasi atau job fair secara online tentunya tidak akan terbatasi oleh ruang dan waktu. Artinya bisa dari waktu untuk kita berkunjung ke job fair tidak hanya dibatasi oleh waktu ketika matahari bersinar seperti job fair yang manual. Di siang hari kita baru bisa berkunjung ke tempat job fair itu diadakan. Tapi secara online melalui SIOLGA ini kita mengakses pasar kerja bisa dilakukan kapanpun. Pagi setelah sholat subuh bisa, siang saged, sore pun nggak masalah, malam pun bisa. Artinya sepanjang waktu kita bisa mengakses pasar kerja ini. Nah, saya katakan tadi tidak terbatas oleh ruang waktu, terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh waktu jelas, terbatas oleh ruang tidak juga kita dibatasi. Misal kita ketika sedang gabut di stasiun mungkin ya, gabut ini saya mengambil istilah-istilah anak muda sekarang mungkin. Sedang gabut di stasiun, iso kita mengakses SIOLGA ini untuk masuk bursa pasar kerja. Jangankan di stasiun, di toilet umum pun bisa. Atau sambil serius ketika jaringan pacaran iseng-iseng buka bursa kerja pun tidak ada masalah. Jadi saya katakan bahwa bursa tenaga kerja melalui sistem aplikasi yang di Salatiga ini nanti akan diperkenalkan dengan nama SIOLGA itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Bapak Ibu saya hormati. Nah, dengan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, lebih nanti sekiranya dalam rentang perjalanan ada pencari tenaga kerja atau perusahaan pencari tenaga kerja abal-abal mau iseng, mau ngeprank gitu.
Atau mungkin justru pencari kerjanya bisa hapus-hapusan. Kuwi terus piye? Bapak Ibu yang saya hormati, kami melalui pendampingan dari Diskominfo Kota Salatiga juga sudah melakukan upaya-upaya pengamanan aplikasi ini itu sendiri. Dalam artian, jika para pencari kerja, jika para perusahaan-perusahaan pembuka lowongan kerja akan memasang lowongan atau akan mencari kerja pada perusahaan kerja tersebut, terlebih dahulu yang harus dilakukan apa? Melakukan pendaftaran. Di mana melakukan pendaftaran ini dengan tujuan untuk mendapatkan username dan passwordnya. Nah, mendapat username dan password itu melalui verifikasi dari verifikator-verifikator yang sudah kita tunjuk. Verifikator ada di dinas kami, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Sehingga penyedia jasa lowongan kerja maupun para pencari kerja baru bisa masuk atau bisa mengakses ke bursa kerja ini setelah mendapatkan username dan password yang melalui verifikatornya Dinas Perinaker Kota Salatiga. Nah, itu salah satu upaya pengamanannya. Nah, karena hari ini memang aku butuh dia mempromosikan, makanya harus saya katakan bahwa aplikasi Si Olga ini untuk pengembangan nantinya, bahwa untuk launching kita lakukan hari ini dan bisa jadi grand launching nanti akan kita lakukan bersamaan kita melakukan acara job fair tanggal 2 Agustus. Namun dalam soft launching ini saya sampaikan bahwa untuk aplikasi Si Olga ini akan kita kembangkan lebih dan lebih lagi. Target pengembangan kita seperti apa? Misal, kalau untuk saat ini Si Olga hanya bisa dinikmati oleh warga Kota Salatiga dan penyedia jasa lowongan kerja pun adalah yang berkoordinasi dengan Disperinakar Kota Salatiga. Untuk nanti ke depannya kita rencanakan akan kita linkkan, kita hubungkan dengan kota kabupaten lain, tidak kecuali dari provinsi juga. Jadi bagi jenengan-jenengan para pemasang lowongan kerja ataupun teman-teman pencari kerja, orang mendeloi lowongan kerja yang tersedia setelah berkoordinasi dengan Disperinakar aja, melainkan lowongan kerja mungkin yang ada di Kota Pekalongan, ada di kota-kota lain, bahkan di provinsi itu bisa sama-sama kita akses. Itu harapan kedepannya. Nah, untuk itu saya selaku Kepala Dinas Perinaker Kota Salatiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama dengan mitra kami PT Ezra Pratama yang menyusun aplikasi ini dan dengan pendampingan penuh, karena terus terang di Disperinakar orang duwe ahline IT, sehingga untuk melihat apik olone bener orane kita tidak mampu. Oleh karena itu dalam penyusunan aplikasi kita selalu mendapat pendampingan dari Dinas Kominfo Kota Salatiga. Terima kasih Mas sudah banyak membantu kita. Demikian mungkin sedikit sambutan singkat dari saya. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, soft launching dan sosialisasi aplikasi Si Olga, Sistem Informasi Lowongan Kerja Kota Salatiga, saya resmikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.